Sebelum masuk ke videonya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja tujuan-tujuan dari wawancara pada proyek kedua ini. Tujuan yang pertama yaitu kita bisa mengetahui apa itu pengertian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tujuan yang kedua yaitu kita bisa mengetahui apa saja perubahan yang timbul dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Lalu ada juga bagaimana pengimplementasian proyek profil pelajar Pancasila di Persatuan Pendidikan. Kemudian kita bisa mengetahui siapa saja yang mengampu proyek P5 ini. Kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana bentuk laporan dari P5. Kemudian kita juga mengetahui bagaimana tanggapan pengajar apabila peserta didik memilih tema P5 yang belum mereka pelajari. Kemudian kita juga bisa mengetahui apa saja metode yang digunakan dalam pembelajaran P5. Selanjutnya, kita juga bisa mengetahui apa alasan P5 ini diterapkan pada semua pelajar. Kemudian juga kita dapat mengetahui bagaimana tanggapan narasumber jika P5 diterapkan untuk beberapa tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Arinda Jalsi Pradita dengan NIM 23016444459. Saya dari Prodi PGSD kelas 2023L. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas proyek 2 pada mata kuliah konsep dasar PPKN SD yang diampu oleh Bapak Hendrik Padupaksi. Di sini saya sudah bersama narasumber. Ibu silakan memperkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya sebagai narasumber. Nama saya Aulia Rahmawati. Saya bekerja di salah satu instansi di Kabupaten Tulungagung, yaitu SMP Negeri 1 Misuki. Lalu saya mengampu mata pelajaran informatika. Ibu, untuk pertanyaannya pertama, apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering disebut dengan P5? Ya, P5 merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 ini itu merupakan bagian dari kurikulum P5 itu digunakan untuk sarana agar tercapainya profil pelajar Pancasila. Di dalam proyek ini, siswa itu akan diajak untuk mengenal lingkungan sekitarnya. Jadi untuk dikenalkan dengan masalah-masalah atau isu yang ada di dalamnya, misalkan seperti isu perubahan iklim, lalu isu tentang kesehatan moral atau masalah-masalah tentang kewirausahaan dan lain sebagainya. Ya, jadi di dalam P5 ini siswa itu tidak hanya akan belajar atau akan mendapatkan pengetahuan saja, melainkan siswa juga akan langsung mengenal lingkungan sekitarnya. Pertanyaan berikutnya, apa saja perubahan yang timbul dengan adanya P5? Ya, untuk perubahan adanya P5 ini, saya kira satuan pendidikan itu perlu mengadakan atau mengalokasikan waktu agar guru-guru dapat bekerja secara kolaboratif. Ya. Artinya guru-guru itu antar guru mapel itu saling bekerja secara kolaborasi untuk tercapainya profil pelajar Pancasila. Ya, sehingga siswa akan lebih aktif dan berinovasi, dan guru akan memudahkan guru dalam membimbing siswa. Jadi pada intinya kunci sukses pada proyek P5 ini itu terletak pada kolaborasi antar guru. Ya. Baik, kemudian bagaimana implementasi P5 di satuan pendidikan? P5 akan dijalankan terpisah dari mata pelajaran atau pelajaran yang ada
secara intrakuler ya. Namun mengambil sebagian waktu dari keseluruhan pembelajaran di satuan pendidikan tersebut. Jadi setiap tahunnya satuan pendidikan itu melaksanakan 2 tema dalam satu proyek. Lalu, jika P5 berjalan, bagaimana dengan program PPK yang sudah berjalan saat ini? Ya. Untuk program PPK, jadi PPK itu merupakan suatu program penguatan karakter. Ya. Jadi itu tergantung kebutuhan dari satuan pendidikan tersebut. Ya. Jadi menurut saya itu PPK itu sangatlah penting ditanamkan pada semua siswa di Indonesia, karena siswa-siswa sekarang ini itu relatif lalai akan moral kebangsaan yang tercantum pada profil pelajar Pancasila. Jadi contohnya seperti siswa yang bolos, siswa yang tidak disiplin, siswa yang melakukan bullying. Nah, itu maka dari itu perlu adanya PPK yang harus ada pada kurikulum Merdeka ini. Baik Ibu, apakah P5 diampu oleh guru yang sama dengan guru mata pelajaran? Ya, dalam menerapkan P5, guru akan berkolaborasi antar guru mata pelajaran lain agar siswa menjadi kreatif, inovatif, dan akan memudahkan guru dalam membimbing siswa. Ya, jadi dengan adanya beberapa guru dari lintas ilmu yang berbeda, itu akan cepat tercapainya tujuan pembelajaran yang ada. Jadi beban kerja guru untuk membimbing siswa dalam proyek yang akan dikerjakan itu akan menjadi lebih ringan. Seperti apakah bentuk laporan hasil belajar P5 per mata pelajaran? Ya, untuk hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini nantinya akan dilaporkan ke dalam rapat akhir tahun. Jadi di semester 2 ya. Format rapat tersebut berbeda dengan format hasil belajar intrakurikuler. Ya. Jadi misalkan rapat hasil belajar menggambarkan perkembangan dari sub elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila yang nantinya akan dipilih dalam tema proyek di tahun pelajaran tersebut. Jadi, laporan hasil proyek tidak dipisah dengan rapat hasil belajar intrakurikuler. Bagaimana jika peserta didik memilih tema P5 yang belum mereka pelajari dalam mata pelajaran atau intrakurikuler? Ya, untuk tema-tema dalam P5 mengajarkan tentang pengetahuan dan keterampilan yang kontekstual dan secara umum. Jadi, siswa memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan tersebut dan keterampilan tersebut meskipun mereka belum mempelajari di dalam intrakurikuler. Ya, bahkan proyek yang akan mereka lakukan dapat menjadi pengetahuan awal yang mendorong mereka lebih siap untuk mempelajarinya dalam mata pelajaran tersebut. Apakah P5 hanya menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek atau ada metode lain? Untuk P5 ini tidak hanya berarti menggunakan pendekatan berbasis proyek saja. Jadi satuan pendidikan itu bebas memilih pendekatan yang lain. Misalkan contohnya seperti pendekatan inquiry, pendekatan berbasis masalah, dan pendekatan yang lain. Jadi terkait dengan tema dari proyek tersebut. Ya.
Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Apakah satuan pendidikan yang menggunakan K13 bisa melakukan P5? Menurut saya, satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013 itu juga bisa melakukan proyek P5 ya. Bila satuan pendidikan tersebut dapat menyesuaikan pengelolaan waktunya atau satuan pendidikan itu bisa mengalokasikan waktunya dan berkolaborasi antar guru. Ya, misalkan saja seperti sekolahan saya itu kelas 7 dan kelas 8 itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Dan yang kelas 9 itu dia belum menggunakan kurikulum merdeka ini. Nah, untuk menghindari dari permasalahan sosial, jadi kelas 9 ini juga dibuat untuk menerapkan proyek P5. Ya, jadi nggak apa-apa, tergantung sekolahan masing-masing. Mengapa profil pelajar Pancasila perlu diterapkan untuk semua pelajar? Ya, jadi kebanyakan generasi sekarang ini atau misalkan saja siswa-siswa yang ada di daerah pinggiran ya, itu banyak sekali siswanya yang lalai akan nilai-nilai yang ada pada profil Pancasila seperti beragama Islam, berkebinekaan global, berakhlak mulia, lalu kreatif. Nah, itu P5 ini sangat bermanfaat bagi siswa ya. Untuk apa Bang? Untuk memperkuat karakter siswa. Nah, lalu yang kedua untuk melatih siswa untuk memecahkan masalah dalam berbagai kondisi. Lalu yang ketiga untuk memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ya. Untuk ini pertanyaan yang terakhir, Ibu. Menurut Ibu, apakah program P5 ini cukup efektif dan efisien apabila terus diterapkan untuk beberapa tahun ke depan? Dan apa alasannya? Menurut saya untuk program P5 ini itu memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dan untuk beberapa tahun ke depan bagi siswa. Alasannya menurut saya P5 ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan. Ya, jadi keterampilan ini sangatlah penting untuk jenjang kedepannya atau jenjang selanjutnya di karirnya siswa. Gitu. Terus P5 ini juga dapat membantu siswa untuk menjadi lebih termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran. Jadi kebanyakan siswa kalau sudah terjun langsung di lingkungan sekitar, maka akan lebih aktif, lebih mendorong siswa lebih aktif melakukan proyek ini. Nah, lalu selanjutnya P5 ini juga membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan belajar mandiri. Juga itu belajar untuk mencari atau memproses informasi kan ya secara mandiri untuk kesuksesan ke jenjang selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk diwawancara sebagai narasumber dengan saya sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. Dan terima kasih juga untuk ilmu yang telah diberikan. Iya, sama-sama ya Mbak. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi Mbak Nanda
untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Saya Diva, Nanda Cici Pradita, dan Ibu Ali. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.